DNA. Kajian ilmiah, tes DNA, goblok tes DNA itu hukumnya. Tes DNA dulu, goblok. Wis. Para ulama ahli nasab sepakat. Tes DNA dalam mengisbat suatu nasab hukumnya. Menurut tes DNA bahwa yang namanya Ba'alawi mustahil sebagai keturunan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang cerita khurafat yang didengungkan oleh para habaib. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Bang Haji Roma Irama ya, sekarang ini Bang Haji Roma Irama ini berbicara tentang nasab Ba'lawi. Karena apa teman-teman ya? Bang Haji Roma Irama ini tertarik ingin membahas nasab karena akhir-akhir ini banyak cerita-cerita khurafat yang disampaikan oleh para habib-habib. Misal ya teman-teman ya, seperti ini ya, yaitu surat sakti Habib Jindan untuk Mungkar dan Nakir. Jadi ada seorang penjual kacang rebus, itu ya kalau Habib itu minta selalu langsung dikasih. Bahkan diantar gitu teman-teman. Jadi belum ada yang beli, udah diminta sama Habib tersebut. Nah lalu kemudian si Maman ini kan sholatnya berantakan katanya ya. Sholatnya berantakan, jadi amalannya itu kurang. Nah setelah itu meninggal, lalu kemudian ada kabar, dikabarkan kepada Habib, dikasihlah surat sakti Habib Jindan untuk Mungkar dan Nakir, dan pasti nanti akan masuk surga. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Nah maka dari itu Bang Haji Roma Irama ini ya, itu tertarik dan ingin membahas terkait masalah nasab Ba'lawi. Karena kalau berceramah ini jauh dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya cerita-cerita khurafat yang selalu disampaikan kepada jamaahnya. Nah, maka dari itu Bang Haji Roma Irama ini membahas tentang terkait masalah Habib ini. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video yaitu kisah penjual kacang rebus. Nih Bang Maman, kalau kita panggil Bang Maman. Bang Maman ini sholatnya berantakan. Bang Maman ini maksiatnya luar biasa. Ibadah pacar kacir. Oh, ibadah tapi pacar cinta kacir banget sama Habib Salim Jindan. Ya, Sampai-sampai ya, ya. beliau itu kalau dia jualan ubi rebus, kacang rebus tengah malam tuh pakai gerobak, jualan dia. Mangkal, jualan makanan-makanan. Tuh kadang-kadang Habib Salim Jindan hampir setiap malam ngegodain dia. Datang, "Man, lo dagang?" "Iya, Beb." "Bungkus semuanya, Man, bawa ke rumah." "Iya, Beb." Dibungkus semuanya, nggak komplain. Kadang orang zaman sekarang ada bilang penglaris. Jadi kalau habis buka belum ada yang beli, Pak Mali mau ngasih-ngasih gratis. Katanya kena sial. Okay. Itu mitos. Lihat. Ya tahu kalau itu mitos ya teman-teman ya. Namun Habib ini selalu mengisahkan cerita-cerita khurafat. Kan lucu ya. Didikan Habib Salim Jindan. "Man, baru buka lo, Man." "Iya, Beb." "Bungkus semua, bawa ke rumah." Bukan hanya dibungkus, dianterin ke rumah Habib Salim Jindan. Itu hampir setiap malam. Jadi baru buka, nggak jadi buka, tutup lagi. Orang habis diborong sama Habib Salim, diminta. Diminta ya. Itu hampir setiap malam. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Gak lama Maman meninggal. Habib Salim Jindan dikabarin sama muridnya, "Beb, Maman meninggal." "Innalillahi." "Sianto, orang baik," kata Habib Salim. "Sekarang lagi diapain jenazahnya?" "Lagi pengen dibungkus, Beb." "Ya udah, nanti kalau pengen dibungkus mukanya jangan ditutup dulu, tungguin gue datang." Ini bahasa Betawi nih. Datang Habib Salim Jindan, ngeliat tuh jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis. Ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si di bawah jenazah. kepala sini ya. Tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama dzurriyyat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat Munkar Nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Nah ini nih teman-teman ya yang dikomentari oleh Bang Haji Roma Irama ya. Jadi kisah-kisah khurafat yang semacam ini tidak benar. Ini hanya cerita-cerita kalangan mereka ya berdusta. Ya hal seperti ini tidak bisa dibiarin ya. Ini berbahaya teman-teman ya. Mana ada ya ketika malaikat Mungkar dan Nakir datang lalu kemudian dikasih surat. Allahu Akbar. Mana ada ajaran Islam semacam itu ya. Ya kalau orang tersebut ini orang soleh, orang yang baik ya, menjaga sholatnya, amalannya baik, insya Allah kalau ditanya oleh malaikat ya bisa ya. Ini sholatnya berantakan katanya ya. Namun karena apa namanya itu, karena si Maman ini saking cintanya kepada dzurriyyat Nabi ya, walaupun sholatnya berantakan, amalannya kurang,
pasti masuk surga. Karena apa? Karena dikasih surat contekan ya, yaitu dari Habib Jindan. Jadi kalau nanti malaikat Munkar dan Nakir nanya, ini dikasih surat aja. Ini kan coba teman-teman ya, logikanya ditaruh di mana nih pikirannya seperti itu ya. Allahu Akbar. Inilah yang merusak akidah kaum muslimin ya. Inilah yang merusak Islam dari dalam ya, orang-orang semacam ini. Jadi nanti orang malas beribadah ya, ini kan doktrin ya teman-teman ya, agar mereka ini dicintai oleh pribumi para muhibinnya gitu ya. Coba mari kita ulang ya teman-teman ya. Habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu, lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama zuriat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat Munkar Nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisap." Allah Akbar, masuk surga tanpa hisap lagi ya. Soalnya berantakan ini padahal. Dijamin sama Habib Salim. Oh, nah ini ya teman-teman ya, di kalimat dijamin ya, berarti seakan-akan ini sudah mengambil haknya Allah ya, yaitu dijamin masuk surga tanpa hisap. Yang menjamin itu siapa ya? Habib ini siapa? Masalah surga dan neraka yang menjamin ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini ada Bang Haji Roma Irama ini itu angkat bicara tentang terkait masalah cerita-cerita khurafat yang akhir-akhir ini banyak tersebar di media sosial yang viral ya. Nah, maka dari itu Bang Haji Roma Irama ini mendorong ingin menasihati, ingin tahu ya bagaimana ya tentang nasab Ba'alawi ini ya. Yaitu mereka ini kalau berceramah ini sering dongeng-dongeng khurafat yang belum tentu kebenarannya. Kasihan ya teman-teman ya, umat Islam ini coba deh dikasih pemahaman yang baik gitu ya. Dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini malah dikasih dongeng-dongeng gitu ya. Jadi tidak akan menambah keimanan. Ini hanya doktrin untuk kalangan mereka, ya, kepentingan suatu kelompok. Nah, oke teman-teman, mari kita simak videonya dari Bang Haji Roma Irama. Lalu kata beliau, selama ini saya menyaksikan arogansi daripada oknum-oknum habaib yang jauh dari syariat. Jadi membuat doktrin-doktrin yang sesat menyesatkan. Seperti apa misalnya? Misalnya kita sering ada viral di sebuah video. Ada seorang Habib berkata begini misalnya itu ada tukang kacang namanya Maman. Tukang kacang itu si Maman ini nggak beres ibadahnya. Tapi beliau ketika seorang Habib, nggak perlu saya sebut namanya, Al-Maghfurullah, udah meninggal dunia soalnya. Kalau minta kacang dikasih, diantrin. Satu saat si Maman ini meninggal. Maka dikasih tahu sama Habib ini, "Beb, Maman meninggal, baik nanti aku datang." Begitu Habib ini datang, dititipin surat di bawah lehernya, kata Habib ini. Ditulis sebuah surat, disimpan di bawah lehernya. Man, nanti kalau Munkar wa Nakir tanya, lo jangan jawab. Kasih aja nih surat, nanti lo masuk surga bi ghairi hisab. Ini kayak begini yang disebarkan. Menurut iman, banyak hal-hal seperti itu, yang khurafat-khurafat seperti itu. Maka muncullah kecurigaan beliau. Maka beliau mulai meneliti. Dan tentunya ada sanggahan-sanggahan dan sebagainya. Ada sampai kepada tes DNA. Nah, ini saya sudah podcast, barangkali antum sudah lihat podcast saya dengan Dr. Hugeng. Ya, beliau menyatakan bahwa menurut tes DNA bahwa yang namanya Ba'alawi mustahil sebagai keturunan Nabi. Mustahil sebagai keturunan Nabi. Ini menurut pendapat Dr. Hugeng. Dan ternyata Najwa Shihab pun telah bersaksi di media bahwa beliau telah mengadakan tes DNA. Ternyata haploglutnya 3,4% Arab dan sekian puluh persen lainnya ke India, ke Afrika dan sebagainya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini kan sudah viral ya. Bahkan Mbak Najwa Shihab juga sudah tes DNA. Karena apa teman-teman ya? Mbak Najwa Shihab juga katanya adalah keturunan Habib ya, jadi syarifah gitu ya. Namun ketika dites DNA, hasilnya apa ya? Ya, seperti apa yang dikatakan oleh Bang Haji Roma Irama, itu memang benar adanya. Nah, ini sekarang ini yang orang yang mengaku-ngaku sebagai Habib ya, yang sekarang ini akhir-akhir ini membuat kisruh di negara Indonesia ini, bahwasanya darah saya ini mengalir darah Nabi. Oke lah, kalau kalian itu mengklaim bahwasanya darah kalian ini bersambung kepada Rasulullah SAW. Ini adalah darah yang mulia, darah yang suci ya teman-teman ya. Nah, maka dari itu cobalah ya, buktikan bahwasanya ya kalau kalian ini adalah cucu Nabi SAW, seharusnya kalian harus berani untuk tes DNA. Ini yang diinginkan oleh
masyarakat Indonesia. Jadi kalaupun ya teman-teman ya, kalaupun ya Habib-Habib ini ya, jika sudah tes DNA, kalaupun mereka ini tidak bisa membuktikan dan hasilnya tes DNA-nya itu hasilnya bukan keturunan Nabi, nah kita juga tidak akan merendahkan kalian ya, tidak akan menghina kalian ya. Kita tetap menghormati sesama kaum muslimin. Itu yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Jadi jangan intinya tuh jangan berkuar-kuar, saya ini darah saya mengalir ini adalah darah Nabi. Lalu kemudian Rasulullah SAW itu kakek aneh apa kakek ente? Janganlah seperti itu ya teman-teman ya. Ya, semestinya kalau berani tes DNA itu udah cukup untuk membuktikan ya keberanian kalian ya untuk tes DNA. Apa susahnya sih ya tes DNA itu ya? Bahkan Mbak Najwa Shihab juga berani untuk menunjukkan jati dirinya ya, darahnya apakah bersambung kepada Nabi SAW. Namun hasilnya malah 3,4% Arab ya, yang lain malah dari negara-negara lain. Nah, itulah ya teman-teman ya, harus gentleman ya, harus berani. Tapi yang anehnya kenapa jika disuruh tes DNA nggak berani? Apalagi kalau diundang diskusi nggak berani, tapi kalau diundang berantem, duel malah berani. Siapa? Habib Bahar. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.